Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Biarlah nama Yesus yang kami tinggikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan. Kau baik Tuhan dan kemurahan-Mu. Kuletakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan, hanya nama Yesus yang kami muliakan saat ini. Haleluya. Yesus, Kau besar. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Hanya Yesus yang kami tinggikan selamanya. Hanya Yesus yang kami muliakan selamanya. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami muliakan. Haleluya. Biarlah pujian sorak-sorai kami berikan hanya bagi nama Yesus.
Nama yang kami tinggikan, nama yang kami muliakan. Namamu besar Tuhan, dan kami akan memberitakan kebesaran namamu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Allah kami yang hidup, yang selalu menyatakan kebesarannya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita mau berkata, amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Kita akan bersama-sama masuki gerbangnya dengan hati yang bersuka. Sebab sukacita adalah dari Dia. Mari kita bersama-sama bergoyang, menari di hadapan Dia. Katakan bersama. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta kepadaku. Oh giranglah, oh giranglah, come on. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta kepadaku. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Come on, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, come on. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Musik memuji Tuhan, haleluya. Yes. Semuanya katakan bersama-sama. Dia girangkanku, dancer. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semangat semuanya mana dong? Menari buat Tuhan kita. Sekali lagi, yang wanita saja, yang wanita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. 1, 2, 3, go. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Sebab Allah kita baik, amin. Dia baik untuk selama-lamanya. Dia baik bagi kita semuanya. Katakan Allah baik, Allah baik, yes. Nyanyikan bersama. Ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Lebih dahsyat lagi katakan, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik. Ya Allah baik, ya Allah baik. Come on. Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku.
biasa, bagi Allah kita yang baik dan luar biasa. Haleluya, amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Shalom untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nama kami Maxisa Mantova. Dan saya Yeni. Kami memiliki 3 anak yang sekolah di MDC. Anne-Marie Mantova, William Mantova, dan juga Tiffany Mantova yang sudah sekolah di MDC sejak mereka TK hingga menyelesaikan jenjang sekolah SMA di MDC. Kami memilih MDC disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama yaitu karakter kekristenan yang dibangun oleh sekolah MDC terhadap semua murid-muridnya, dan juga guru-guru yang sangat peduli dengan karakter baik yang dimiliki oleh setiap anak dan perubahan-perubahan yang dilihat untuk menjadi lebih baik, serta sebab lokasi sekolah yang dekat dengan rumah kami. Kami melihat bahwa anak-anak kami sudah memiliki karakter yang cukup baik, tapi hal itu tidak akan cukup kalau seumpama sekolah tidak turut memberikan kontribusi untuk memelihara karakter ini sepanjang jalan mereka hingga dewasa. Tapi kami melihat MDC sudah berkontribusi sangat besar membantu kami memelihara dan memaintain karakter baik yang dimiliki anak-anak kami sehingga menjadi lebih baik dan tidak berubah menjadi lebih buruk, tapi tetap baik sepanjang masa sampai detik ini. Nah, kami melihat juga bahwa MDC tidak membeda-bedakan kemampuan akademis setiap anak yang mungkin berbeda. Mereka menghormati bahwa setiap anak itu adalah the gift from God yang harus diberikan treatment yang sama satu anak dengan yang lain sebagai anak yang sanggup dan mampu dan benar di hadapan Tuhan. Kami melihat bahwa anak-anak kami setelah sekolah dari MDC, keluar dari MDC, mereka juga sanggup berkompetensi dalam banyak hal dan juga sanggup berkompetisi dengan banyak hal di dunia luar. Walaupun mereka memiliki karakter seperti Kristus, bukan berarti mereka menjadi kalah dengan orang-orang yang sekolah di sekolahan lain. Kami bersyukur MDC telah turut berpartisipasi sebagai kepanjangan tangan kami, dan kami doakan MDC senantiasa jaya, senantiasa eksis untuk melatih dan mendidik generasi-generasi yang takut akan Kristus sepanjang masa. Terima kasih MDC, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah secara online. Saudara-saudara sekalian, kita akan memulai dengan berdoa. Namun saya ingin membaca satu ayat sebagai satu pengharapan dalam diri kita, bahwa setiap kali kita ibadah, kita harus membawa hidup kita ini dalam kehidupan yang takut akan Allah. Demikian firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat yang ke-23. Hormat akan Allah memberi hidup, kebahagiaan,
dan perlindungan terhadap kejahatan. Saudara-saudara, saya percaya hidup yang takut akan Allah itu ditunjukkan dengan ibadah. Dan ibadah orang yang takut akan Allah itu memberi kehidupan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, dan kita dilindungi dari hal-hal yang jahat. Oleh karenanya, mari kita meminta pimpinan Tuhan, dan biar ibadah hari ini menjadi ibadah yang sangat memberkati dan membuat setiap saudara dikuatkan di dalam iman. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami datang padamu pada hari ini untuk memohon berkat dalam ibadah kami yang kami ikuti secara online. Meskipun Tuhan kami tidak bisa bertatap muka satu sama lain, tetapi Engkau hadir di dalam hidup kami, Engkau hadir di dalam ibadah kami. Engkau ada di rumah kami, Engkau ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami, pimpinlah dari awalin dan sampai akhirnya nanti. Dan setiap kami yang mengikuti, biarlah kami dikuatkan, kami dikenyangkan oleh firman-Mu, kami dipuaskan dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang mengikuti. Kami mohon berkat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di dalam hadirat Tuhan. Baik yang ada di sini, di rumah Anda, dan di hati Anda. Mari memuji Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin, amin. Hanya padamu hatiku percaya. Benar, amin. Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Dan hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kesetiaan Tuhan selama-lamanya buat kita semua. Haleluya. Dia kekuatan kita, amin. Pada hari-hari ini, mari nyanyikan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Menara, menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu ku mau selalu, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kesetiaan Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Faithfulness endure ever and ever for each and every one of us. Dialah ya Tuhan. Haleluya. Kita syukur kepada Dia. Cintanya kepada kita luar biasa. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
kami, layak terima pujian kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat dirimu, buat firman yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mau ambil keputusan pagi hari ini. Hari ini Tuhan, terus percaya dan meletakkan kepercayaan kami kepada firman-Mu. Ingin dengan firman-Mu Tuhan. Ingin dengar suara hati-Mu dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat buat Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bersabdalah kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama terlebih dahulu kita siapkan hati kita dan mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya pada hari ini Engkau berbicara ya Tuhan bagi setiap kami, sehingga apa yang kami dengar, firman yang kami dengar, itu boleh menjadi benih yang baik yang tertanam dalam hati kami dan menumbuhkan buah-buah kebenaran yang mengubah dan memulihkan kehidupan kami. Berikan kepada kami hati yang mau belajar dan telinga yang tajam untuk mendengar, sehingga pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini, kami semua boleh dijamah oleh kuasa-Mu dan diberkati di dalam kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak kita membaca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Beberapa hari yang lalu pada saat saya bersaat teduh, ada satu lagu yang saya dengarkan dan ada satu kalimat di dalam lagu itu yang kemudian menarik perhatian saya, yang menyentuh hati saya. Kalimat dalam lagu itu berkata, fit for the king. Dan pada saat saya merenungkan akan kalimat itu, saya kembali tertemplak. Karena saya menyadari ternyata bahwa kalau selama ini saya sering merasa frustrasi karena saya mendapati bahwa kehidupan saya tidak terlalu banyak berubah. Ada hal-hal yang seperti terus membelenggu saya, yang membuat saya sulit untuk melangkah lebih jauh, untuk mengikut dan mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya akhirnya menyadari bahwa ternyata persoalan yang terbesar yang membuat saya sering merasa frustrasi, yang membuat saya mendapati bahwa tidak ada banyak hal yang berubah dalam diri saya setelah sekian lama saya melayani Tuhan adalah karena sikap hati saya yang keliru. Karena saya seringkali lupa untuk mendisiplin diri saya dan berfokus kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Itulah sebabnya saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Karena saya percaya bahwa ayat ini adalah ayat yang penting bagi kita semuanya. Terlebih bagi kita yang mengakui bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Tentu kita harus sadar bahwa kalau kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus, tentu kita nggak bisa mengikut Dia dengan cara kita sendiri, menurut mau kita sendiri. Tapi kita harus melakukan apa yang menjadi syarat yang telah ditetapkannya, apa yang dimintanya. Kita harus belajar untuk memenuhinya. Di dalam ayat yang tadi kita baca, ada 3 hal yang diminta oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikut Dia. Yang pertama adalah
menyangkal dirinya. Jika kita mau melihat kepada diri kita, tentu kita akan menyadari bahwa penghalang terbesar bagi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan itu bukanlah faktor yang ada di luar kita. Bukanlah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi faktor terbesar yang menentukan bertumbuh atau tidaknya kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan adalah apa yang ada dalam hati dan dalam pikiran kita. Daging kita ini Bapak Ibu selalu berusaha untuk mengingatkan kita betapa nikmatnya hidup dalam kenyamanan. Betapa nikmatnya gitu untuk bisa melakukan segala apa yang kita sebut sebagai kesenangan. Dan terkadang kenyamanan dan kesenangan itulah yang seringkali membuat kita tuh merasa berat untuk mentaati apa yang Tuhan katakan. Sehingga menyangkal diri ini menjadi penting. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya itu bukan lagi miliknya, tapi Kristus yang hidup dalam hidupnya. Hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, tapi Kristuslah yang memilikinya. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan lagi milik kita. Karena kita ini telah dibayar dengan harga yang mahal. Itu pada saat dia, yaitu Kristus sendiri mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Anugerah Allah yang diberikan kepada kita adalah anugerah yang mahal. Karena dia membayar kita mengerjakan karya anugerahnya itu melalui pengorbanan dari putra yang dikasihinya. Hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Allah. Kebenaran yang harus terus-menerus kita ingatkan kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Sebab kadang kita lupa. Sebab kadang kita terlalu senang sehingga akhirnya kita lupa bahwa kita ada dalam dunia ini karena Tuhan. Dan bahwa kita ada ditempatkan Tuhan dalam dunia ini, yaitu hanya untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan menyelesaikan kehendaknya itu di dalam hidup kita. Kita harus selalu ingatkan diri kita akan hal itu Bapak Ibu. Menyangkal diri itu berarti kita harus belajar untuk menguasai keinginan-keinginan daging kita sendiri. Kita harus belajar untuk menguasainya. Supaya kita bisa mengarahkan segala kemampuan dan potensi yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan apa yang dikehendakinya. Setiap pagi pada saat saya dan istri berdoa, kami selalu minta kepada Tuhan agar Tuhan memberi kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa berlaku setia di hadapan Tuhan. Untuk menolong kami supaya kami bisa tetap terus bertekun untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilannya dalam seumur hidup kami. Saya menyadari Bapak Ibu, bahwa untuk bisa setia mengerjakan apa yang Allah kehendaki sampai akhir hidup saya, itu bukanlah perkara yang mudah. Karena di hari-hari yang kemarin, saya mendapati, saya sering gagal. Saya sering salah dalam membuat keputusan. Saya sering mengeraskan hati saya pada saat Tuhan berbicara kepada saya. Dan pada saat saya menyadari akan semua apa yang ada di belakang saya semakin sadar bahwa saya membutuhkan Tuhan untuk bisa menolong saya, menguasai diri, menguasai keinginan-keinginan daging, yang terus berusaha untuk menarik saya mundur. Karena saya sadar bahwa saya ada untuk mengerjakan kehendak Tuhan dan menggenapi apa yang menjadi rencananya dalam hidup saya. Jadi hal yang pertama yang diminta oleh Yesus kepada kita adalah menyangkal diri. Mengakui bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus yang telah
membayar lunas, yang telah membeli hidup kita dengan nyawanya, dengan darahnya sendiri. Dan kita juga harus belajar untuk menguasai keinginan-keinginan daging yang terus berusaha untuk menarik kita, menahan kita dari melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita bisa mempergunakan seluruh potensi dan seluruh kemampuan yang Allah telah berikan untuk mengerjakan dan menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah memikul salibnya. Seringkali kalau kita mendengar kata salib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita selalu mendengar dan diberikan pengertian bahwa salib itu hanya bicara tentang penderitaan. Gitu. Sehingga kata salib itu adalah kata yang selalu berusaha untuk kita hindari. Karena tidak ada seorang pun dari antara kita yang ingin menderita. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat salib dari sudut pandang yang berbeda. Bapak Ibu tentu ingat bahwa pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dan pada saat dia memulai pelayanannya, kita bisa membaca dalam seluruh Injil, bahwa oleh karena pernyataan kuasa Tuhan di dalam pelayanannya, ada begitu banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong gitu, mencari dia. Karena semua orang yang punya kebutuhan, punya kesulitan, membutuhkan pertolongan daripada Yesus sendiri, Bapak. Sehingga setiap hari ada begitu banyak orang yang mencari dia, yang ingin bertemu dengan dia. Gitu. Tapi yang menarik adalah Yesus tidak terjebak, sehingga akhirnya berfokus hanya untuk menjawab setiap kebutuhan, setiap persoalan dari orang-orang yang datang kepadanya. Yesus tidak kehilangan fokusnya, Bapak Ibu. Karena kalau Yesus hanya fokus kepada kebutuhan dari orang-orang ini, Bapak Ibu, maka saya percaya yang Yesus akan minta kepada Bapa adalah, Bapa, kalau boleh saya melayani lebih lama lagi dalam dunia ini, karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan saya. Tapi Yesus tidak meminta itu. Sebab Yesus tahu bahwa pada saat dia datang ke dalam dunia ini, ada satu tujuan utama yang harus dia kerjakan, yaitu mengorbankan dirinya di atas salib untuk menebus dosa manusia. Salib bicara tentang tujuan hidup, Bapak. Salib bukan hanya bicara tentang penderitaan, tapi salib itu bicara tentang tujuan hidup. Sehingga kalau kita bicara tentang memikul salib, maka kita bicara tentang hidup yang berfokus kepada tujuan Allah atas hidup kita. Purpose. Setiap kita punya tujuan, setiap kita Allah telah tetapkan tujuan yang harus kita genapkan, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita berbicara mengenai fokus, maka saya percaya kalau kita bisa mendisiplin diri kita untuk tetap memiliki fokus yang jelas tentang apa yang harus kita lakukan, tentang apa yang harus kita buat di dalam situasi hidup yang sedang kita hadapi. Kemudian kalau kita mempunyai fokus yang jelas, yaitu kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa menyusun prioritas-prioritas yang harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kalau kita memiliki fokus pada tujuan Allah dan menggenapi tujuan Allah itu, maka saya percaya prioritas yang terutama untuk setiap kita kerjakan setiap hari adalah membangun relasi pribadi kita dengan Allah, Bapak. Sebab sekali lagi, hanya pada saat kita dekat dengan Allah, hanya pada saat kita bisa memiliki relasi yang intim dengan Dia, maka kedekatan kita dengan Allah itulah yang akan menjaga mata kita untuk tetap fokus kepada hanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah hal yang kedua
memikul salib. Hidup fokus hanya kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, syarat yang Tuhan Yesus tetapkan adalah mengikut Dia. Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kata mengikut ini berarti kita harus tahu, kita harus lihat, dan kemudian kita harus memberi diri kita, membawa diri kita untuk melangkah tepat di mana Yesus melangkahkan kakinya. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kita nggak mungkin bisa tiba-tiba ada di tempat di mana Yesus ada kalau kita tidak memberi diri kita dengan rela untuk melangkah di jalan yang telah ditetapkannya atas kita. Mengikut Kristus itu membutuhkan sikap hati yang benar, Bapak Ibu. Kalau kita masih merasa diri kita adalah Tuhan atas diri kita, maka kita bisa berkata tidak kepada apa yang Kristus minta untuk kita lakukan. Itu sebabnya kita perlu memiliki hati seorang hamba. Kita perlu minta kepada Tuhan agar Dia memberi kepada kita hati seorang hamba. Sebab hanya dengan memiliki hati seorang hamba lah kita baru bisa bersedia memberi diri kita kepada Dia dan memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Mengikut Kristus juga harus disertai bukan hanya dengan kerendahan hati, tapi juga dengan kerelaan di dalam hati kita. Saya percaya bahwa menjadi masalah kenapa saya tidak banyak yang berubah dalam hidup saya setelah sekian lama saya melayani Tuhan. Karena sering saya melakukan apa yang Tuhan katakan, tapi dengan terpaksa. Sikap hati yang terpaksa membuat apa yang saya kerjakan tidak akan berdampak apa-apa dalam hidup saya. Sikap hati kita yang terpaksa dalam melakukan apa yang Tuhan katakan, itulah yang seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk melihat kuasa daripada perkataan firman itu mengerjakan hidup kita dan mengubahkan kita. Kerendahan hati dan kerelaan itu harus ada dalam diri kita jika kita mau mengikut Dia. Kalau pada saat kita membaca awal daripada pelayanan Tuhan Yesus, dalam awal pelayanannya, Dia melakukan satu hal ini. Dia memanggil beberapa orang untuk mengikut Dia. Pada saat Dia bertemu dengan beberapa nelayan yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, dan pada saat mereka mendengar panggilan itu, dikatakan mereka dengan segera meninggalkan perahu dan jalan mereka dan pergi mengikut Yesus. Kemudian gak berapa lama kemudian dia bertemu dengan seorang pemungut cukai yang bernama Matius yang sedang bekerja di kantor cukai. Dan pada saat Yesus melihat Matius, dia berkata, "Mari ikutlah aku." Dan dengan segera Matius meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Pekerjaan yang bisa menghasilkan uang yang cukup untuk hidupnya dan keluarganya. Dia tinggalkan pekerjaan itu dan dengan rela dia pergi mengikut Yesus. Saya percaya bahwa pada saat kita membuat keputusan untuk percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, tidak ada seorang pun di antara kita melakukannya dengan terpaksa. Tapi semua kita melakukannya dengan kesadaran dan dengan kerelaan dalam hati kita. Jika kita mengikut Kristus karena kerelaan kita, ayo jagalah sikap hati yang rela itu. Agar supaya setiap kali kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita, maka kita pun akan selalu dengan rela mau mengerjakan apa yang dikatakannya. Hanya saat kita melakukan apa yang dikatakannya, kita akan ada di tempat di mana Dia ada. Langkah-langkah kita akan membawa kita berada di tempat di mana Kristus ada, Bapak Ibu.
kerendahan hati, memiliki hati seorang hamba, dan kerelaan untuk mau melakukan dengan sukacita apa yang Tuhan katakan. Itulah yang kita butuhkan untuk bisa mengikut Dia. Saya akan tutup dengan kalimat ini, Bapak Ibu. Mengikut Kristus adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil dengan kerelaan. Kita membuat keputusan untuk menjadi pengikut Kristus karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Mengikut Kristus haruslah kita ambil sebuah keputusan yang harus kita ambil dengan penuh kerelaan karena kita bisa melihat bahwa apa yang disediakannya bagi kita itu nyata. Dan apa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita di hari depan kita itu jauh lebih bernilai dari segala apa yang harus kita tinggalkan karena keputusan kita mengikuti Dia. Kerelaan itulah yang akan membuat kita tetap terus melangkah. Sekalipun pada saat Tuhan menuntun, terkadang Dia membawa kita kepada keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Keadaan-keadaan yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan. Tapi justru kerelaan hati dan sikap hati seorang hamba itulah yang akan membuat kita selalu dapat menemukan sukacita yang melimpah dalam hati kita. Karena kita sadar bahwa sukacita kita adalah bisa melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Biarlah kiranya pengiringan kita akan Tuhan akan terus memperbaharui hidup kita dan terus menjadikan kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus, Allah yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini berbicara bagi setiap kami. Menyadarkan kembali kepada kami bahwa tidak ada seorang pun di antara kami membuat keputusan untuk mengiring Tuhan dengan terpaksa, karena dipaksa. Tapi kami melakukannya dengan kerelaan dalam hati kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau adalah Tuhan yang besar. Dan setiap perkataanmu dan setiap janjimu itu ya dan amin. Berikanlah kepada kami ya Tuhan hati yang selalu mau ya Tuhan untuk melakukan apa yang Kau mau. Berikan kepada kami hati hamba. Berikan kepada kami kerendahan hati ya Tuhan untuk kami boleh selalu dapat memberi diri kami untuk mengerjakan apa yang Kau mau. Berikan kepada kami ya Tuhan kemampuan untuk kami terus mendisiplin diri kami ya Allah. Untuk mengingatkan kami akan panggilan-Mu. Dan untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan-Mu ya Tuhan dalam setiap hari yang kami jalani. Kami sadar bahwa segala apa yang Tuhan setelah berikan kepada kami, potensi kami, kemampuan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mempergunakan semuanya itu ya Tuhan. Hanya untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan-Mu. Dan menyelesaikan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk berlaku setia di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk tetap terus bertekun melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di sepanjang hidup kami. Hanya Engkau yang berkuasa untuk menolong kami. Dan mampukan kami untuk menemukan sukacita kami pada saat kami melakukan apa yang Engkau mau. Sekalipun pada saat kami mengikut Engkau, kami harus masuk ke dalam kesulitan, kami harus masuk ke dalam pergumulan, kami harus masuk ke dalam keadaan-keadaan yang sukar. Tapi kami mau belajar ya Tuhan, untuk tetap bersuka cita dalam Engkau. Karena kami boleh menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi Allah dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Aku berdoa biarlah kiranya Roh Kudus Engkau berbicara bagi setiap kami umat-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang bisa memberi kepada kami pengertian yang benar. Dan biarlah kuasa-Mu itu yang bekerja dan mengubah
memulihkan kami. Aku berdoa jika di antara umat-Mu yang pada hari ini dalam pergumulan dan dalam keadaan ya Tuhan yang sulit dan dalam keadaan yang sakit ya Tuhan. Aku berdoa minta Tuhan ulurkanlah tangan-Mu dan biarlah Engkau menjamah kami semua. Dan biarlah dalam kuasa yang ada pada Kristus Yesus, nama Kristus Yesus Putra-Mu, kami semua boleh mengalami mujizat dan kami semua disembuhkan oleh Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan mengikuti perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ketika saudara-saudara sudah menyiapkan, mari kita berdoa dan memohon berkat, dan biarlah roti dan anggur yang sudah siapkan, kita akan berdoa biar Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan berkatilah perjamuan kudus yang akan kami ikuti, dan biar perjamuan kudus ini menjadi perjamuan yang bukan saja memperingati tentang kematian dan kebangkitan-Mu, tetapi kami juga diberkati, kami juga diberi kekuatan, kami juga diberi kesehatan, kami diberikan kehidupan yang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan dan ambillah roti ini, dan sebelum kita makan firman Tuhan pada malam itu, Yesus mengambil roti, dipecah-pecahkannya dan ucapkan syukur, katanya, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu. Saudara-saudara, percayalah roti yang di tangan saudara adalah tubuh Kristus. Dan mari kita makan dengan percaya, dan memakan ini kita akan disatukan di dalam satu tubuh Kristus yang membuat kita mengalami satu kesatuan di dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan, kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh ambil cawan, peganglah di tangan kanan saudara. Dan setelah makan, ambilnya cawan, kata Tuhan. Inilah ada cawan perjanjian baru. Darah Yesus sudah dicurahkan bagi kita semua saudara-saudara. Percayalah bahwa dosamu yang merah seperti kermisi telah disucikan menjadi putih seperti salju. Ingatlah pengorbanan Yesus di kayu salib, bahwa dosamu sudah diampuni. Dan kita tidak berhak untuk membongkar kembali dosa-dosa masa lalu. Ingatlah pengampunan Tuhan itu anugerah yang terbesar. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang sakit disembuhkan, dan kami akan mengalami pemulihan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami telah ditebus. Semua dosa-dosa kami sudah diampuni. Semua pelanggaran kejahatan kami sudah disucikan. Terima kasih Tuhan. Izinkanlah jiwa kami, hidup kami dibebaskan dari segala penghakiman, penghukuman, dan tuduhan-tuduhan. Tuhan, bukalah pikiran kami untuk bisa mempunyai keberanian untuk setiap hari bersekutu dengan Engkau. Selalu ingin Tuhan mendapatkan
pertolongan dari sumber berkat yaitu Engkau sendiri. Berkatilah kami semua yang sudah mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengikuti ibadah hari ini dan saya tahu setiap saudara sungguh diberkati dan kami percaya bahwa ibadah yang dengan disertai rasa cukup sungguh akan memberkati kita. Dan yakinilah bahwa kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa ada pada kita semua. Saudara-saudara, kami mengucap terima kasih kepada saudara-saudara semua atas dukungan persembahan yang sudah diberikan, baik persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan membalikkan dan membalaskan berlipat kali ganda dalam kehidupan saudara-saudara semua. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita akan mengakhiri ibadah kita dengan rasa syukur. Mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan sepanjang hidup kita dalam tangan Tuhan. Mari tengadahkan wajahmu dan berkata, Tuhan terima kasih bahwa Engkau telah memberkati ibadah kami hari ini. Buatlah hari ini menjadi hari yang penuh kemenangan. Setiap kami Tuhan mengalami berkat-berkat-Mu. Dan izinkan Tuhan kami mengakhiri ibadah ini dengan rasa syukur, dengan keyakinan yang penuh bahwa kami orang-orang yang beribadah, kami adalah orang-orang yang takut akan Engkau, adalah orang-orang yang diberkati. Engkau akan memberikan kebahagiaan,
Engkau akan memberikan perlindungan dari kejahatan. Dan setiap kami, Tuhan, diberi kekuatan yang baru. Kiranya berkat Tuhan atas kami semua. Saudara-saudara, mari kita akhiri dengan penuh keyakinan dan menerima berkat dari Allah Bapa. Cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud